Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, seperjuangan, serikat buruh, serikat pekerja, dan karyawan semuanya. Kita ketemu kembali dalam pembahasan yang tetap muaranya ke Undang-Undang PT, tetapi ini kepada membahas sedikit kelanjutan yang kemarin, bagaimana pandangan merger, akuisisi, atau bahasa kita itu peleburan, pengambil alihan, penggabungan suatu perusahaan. Nah, kenapa kita membicarakan dampak-dampak dari merger dan semacamnya? Kita setidaknya menjelaskan aturan itu ada di Perkom nomor 1 tahun 2009, di peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yaitu KPPU. Jadi kenapa perlunya merger dikendalikan? Secara sederhana, merger, akuisisi, konsolidasi, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dipakai dalam peraturan undang-undang istilah penggabungan, peleburan, pengambil alihan, untuk selanjutnya ditulis atau disebut dengan merger. Ini adalah bentuk penggabungan perusahaan atau bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha, ya. Jadi bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang independen, atau berintegrasinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pelaku usaha secara menyeluruh dan permanen. Nah, kenapa sebenarnya merger ini membawa dampak? Tentunya setiap perbuatan penggabungan, peleburan, pengambil alihan itu ada dampak positif dan negatifnya. Jadi fusi atau absorpsi yang terjadi melalui kombinasi dua perusahaan atau lebih, di mana satu diantaranya merupakan perusahaan yang lebih kecil yang akan kehilangan identitasnya dan bergabung atau menjadi bagian dari perusahaan lainnya yang tetap eksis, ya, dan tetap mempertahankan namanya dan identitasnya. Nah, kembali lagi contohnya itu dengan pembentukan PT SGN, Sinergi Gula Nusantara, di mana nanti PTP yang tergabung dalam bentuk SGN akan kehilangan identitasnya, sehingga yang semulanya besar, PTPN 11, PTPN 12 besar, ada sebagian unit usahanya akan dialihkan menjadi PT tersendiri, PT SGN gitu, ya. Ini dalam proses, ya, dengan mendasarkan pada surat Menteri BUMN 257. Kembali lagi kepada contoh-contoh demikian. Dilihat dari kedudukan perusahaan di pasar, ya, secara umum bentuk merger dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu merger horizontal, yaitu penggabungan atau penggabungan antar perusahaan, ya, penggabungan antar perusahaan yang semula secara langsung bersaing dalam pasar yang sama, ya. Karena ini misalnya yang akan disatukan adalah perusahaan gula, ya, core bisnis gula, dia sebenarnya bersaing dalam pasar yang sama dan terhadap produk yang sama, produksinya sama, tentunya pasarnya sama. Itu merger horizontal. Jadi bahkan dalam pengadaan bahan baku tebunya itu sampai terjadi persaingan
yang tidak sehat, ya, yang tidak sehat. Istilahnya saling menjatuhkan, bagaimana saling pabrik gula yang berdekatan itu hampir tidak kebagian bahan baku tebu karena tersaingi harganya oleh PG yang lain dengan meninggikan, dengan tanpa melihat untung ruginya, ya. Yang kedua, selain merger horizontal juga ada merger vertikal. Jadi ini dilihat dari pasar, ya. Merger vertikal yaitu penggabungan antar perusahaan yang mempunyai hubungan sebagai pelanggan dan pemasok, ya. Jadi sebenarnya ini mempunyai hubungan antara sebagai pelanggan dan pemasok, atau antara perusahaan yang berbeda dalam tingkat proses produksi. Nah, ini tentunya kita tahu semua, ya, teman-teman atau semua masyarakat lah, gitulah, ya. Ini penggabungan antar perusahaan yang punya hubungan sebagai pelanggan dan pemasok yang sama antar perusahaan yang berbeda dalam tingkat proses produksi. Tentunya kita memahami semua, ya, apalagi pekerja-pekerja yang ada di dalamnya sangat tahu bahwa perusahaan yang berbeda dalam tingkat proses produksinya. Itu gambaran merger vertikal, yaitu penggabungan antar perusahaan yang mempunyai hubungan sebagai pelanggan dan pemasok, atau antar perusahaan yang berbeda dalam tingkat produksi, dalam tingkat proses produksinya. Yang selanjutnya merger yang model ketiga itu, ya, bentuk merger ketiga yaitu merger konglomerat, yaitu penggabungan antar perusahaan yang beroperasi dalam pasar yang tidak ada kaitannya, yang dilakukan untuk mencapai suatu diversifikasi kegiatan. Nah, yaitu perusahaan sebagai subjek ekonomi, ya, tentu dia mempunyai pasar-pasar tertentu, ya. Nah, misalnya ini yang tidak tertulis tetapi terjadi dalam fakta pasar, misalnya gula PTPN 11, PG Panji, PG Uringin Anom, ini biasanya diminta oleh pasar di daerah Bali dan NTB. Ini pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pelaku pasar itu sendiri. Makanya yang mengambil produk gula itu menyampaikan bahwa gula Panji, PG Panji, ya, Jawa Timur, situ Bondo itu, dan PG Uringin Anom, itu unit usaha dari PTPN 11, gulanya laris manis diserap di pasar NTB dan Bali. Nah, tentunya kita tahu, kembali lagi kepada kenapa merger itu dikendalikan. Jadi perusahaan sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan, siapapun, ya, siapapun, bentuk apapun perusahaan itu ujung-ujungnya memaksimalkan keuntungan, ya. Oleh karena itu merger merupakan salah satu upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan itu. Jadi selain kalau merger itu dapat mengurangi biaya produksi, nah, gitu, ya. Kalau pertama kecil-kecil digabungkan, asetnya menjadi besar, pemodalannya bisa juga tambah kuat. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, efisiensi, ya, efisiensi. Ini berbicara merger. Diharapkan dapat tercipta karena perusahaan hasil merger akan dapat mengeksploitasi skala ekonomi dalam proses produksi. Jadi misalnya, ya, antar pabrik gula, katakanlah contohnya seperti itu, kalau itu digabung, ya, dia efisien
tebunya di daerah dekat PGA, katakanlah seperti itu, ya digiling di tempat A. Jadi yang terjadi selama ini tebunya itu terjadi crossing gitu ya. Bisa tebu di daerah Situbondo bisa lari ke Banyuwangi, yang Banyuwangi lari ke Situbondo. Nah, ini kurang efisien. Akan tetapi ketentuan atau kejadian yang disebut tentunya sudah masing-masing perusahaan itu mempertimbangkannya. Jadi efisiensi seperti itu apabila terjadi merger ya tidak akan terjadi ya pengeluaran biaya yang tidak efisien itu. Selain untuk alasan efisiensi, merger juga merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk keluar dari pasar jika pelaku usaha tersebut ingin mendapatkan keuntungan finansial dari perusahaan atau bagi pelaku usaha kecil. Jadi kalau yang kita tahu nanti kita melihat dari kemasannya aja ya, kalau sudah merger satu nama ya gitu, ada beberapa perusahaan, ada 7 perusahaan dijadikan satu gitu, yang core bisnisnya sama ya, misalnya gula akan satu kemasan, dan itu akan sangat mempengaruhi pelaku pasar yang semulanya menjual kecil menjadi penjualannya besar. Itu yang menjadi salah satu tujuan dari merger itu. Merger juga dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan likuiditas. Tentunya dari sebelumnya itu memang kalau sendiri-sendiri ya, perusahaan-perusahaan kecil modalnya sangat ya terbatas. Tapi kalau dijadikan satu ya bisa keluar dari masalah likuiditas, sehingga kreditur, pemilik, dan karyawan dapat terlindungi dari kepailitan. Tapi namun demikian ya, ini dari sisi keuntungan lah ya. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa merger perusahaan itu berpotensi untuk menciptakan dampak yang negatif terhadap kondisi pasar. Kenapa merger itu diatur atau dikendalikan, tidak di Indonesia ada KPPU itu ya, Perkom nomor 1 tahun 2009 yang mengatur tentang pembatasan merger. Jadi dampak negatifnya adalah pada kondisi pasar ya. Jadi dampak negatifnya ya, atau tidak apa ya, di pasar akan terpengaruh apabila merger terlalu dilepas begitu ya, adalah penciptaan atau penguatan kekuatan pasar ya dari perusahaan kecil ya, sebagai akibat dari merger antara lain ya. Beberapa dampak yang menjadi perhatian sebagai akibat dari merger suatu perusahaan. Pertama, struktur pasar yang berdampak buruk ya, akan terkuasai oleh satu perusahaan yang sudah dari kecil menjadi besar karena bersatu gitu ya. Yang kedua, kekuatan terhadap lahirnya bisnis raksasa ya. Kita tentu tahu ya, misalnya suatu perusahaan besar berdampak lingkungan ya, mengakibatkan atau menimbulkan dampak lingkungan, biasanya tidak bisa dapat ditindak secara hukum ya. Misalnya ada perusahaan besar ya melakukan pencemaran. Saya
melihat sulit di penegakan hukumnya, sulit kepada perusahaan-perusahaan yang besar. Yang kedua, ketakutan terhadap lahirnya bisnis raksasa, tentunya akan menguasai pasar itu kalau merger tidak dikendalikan. Yang ketiga, sektor sensitif yang dikuasai asing. Yang keempat, pengangguran. Nah, ini titik kritikal negatifnya adalah menimbulkan pengangguran karena efisiensi, tentunya rasionalisasi karyawannya ada. Misalnya yang semula perusahaan A, B, C, D jumlah karyawannya masing-masing 300, begitu dijadikan satu, ya tidak mungkin 300. Mungkin ada rasionalisasi, ya. Apalagi ada modernisasi di perusahaan-perusahaan yang bergabung, tentunya sangat akan mempengaruhi kepada jumlah karyawan. Jadi untuk itu kenapa Perkom nomor 1 tahun 2009 itu menerangkan, membahas tentang perlunya merger dikendalikan. Nah, khusus terhadap merger horizontal, kemungkinan dampak negatif terhadap persaingan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, ya. Ini saya menyitir atau mengambil dari bukunya Syamsul Ma'arif Piyahedi, ya. Dalam bukunya itu ya tentang merger, ya. Dia membahas dampak unilateralnya di sini adalah bahwa merger menciptakan suatu pelaku usaha tunggal yang memiliki kekuatan penuh atas pasar, ya, seperti yang disebutkan tadi, bahwa kalau sudah merger, ya tentunya dia satu-satunya menjadi pelaku usaha yang raksasa gitu, ya. Dia akan mempunyai kekuatan penuh atas pasar, memantapkan posisi atau pelaku usaha yang sebelumnya telah memiliki kekuatan atas pasar, sangat dominan, mampu menghalangi pelaku usaha baru atau masuk ke pasar. Kita tahu, ya, karena saya banyak konsentrasinya pada core bisnis gula, ya, amatannya itu sekarang sudah banyak berdiri pabrik gula. Tentunya kalau masing-masing bersaing, nanti ada yang paling kuat, nah itu juga akan mempengaruhi pasar. Yang kedua, dampak terkoordinasi di sini adalah bahwa merger memudahkan para pelaku usaha yang telah ada dalam pasar untuk mengkoordinasikan perilakunya sehingga mempengaruhi persaingan. Contoh dampak merger ini adalah terciptanya kesepakatan eksplisit maupun implisit atas harga yang ditetapkan, ya. Jadi tidak tertulis dalam perjanjian, ada yang tertulis, tidak tertulis. Contoh misalnya perjanjian pembelian bahan baku tebu, ada di daerah Jawa Timur itu istilah daerahnya itu timbang bayar, ya, ada penimbangan di luar tetapi tidak punya pabrik gula tapi dia jual beli tebu. Nah, ini terjadi kesepakatan secara eksplisit maupun implisit terhadap pengadaan bahan baku tebu itu. Ini dampak dari merger. Bisa juga ada beberapa perusahaan yang sudah besar bergabung bisa menentukan harga, penentuan harga HET gitulah, ya, harga tertinggi dan terendah pembelian bahan baku tebu yang akan disuplai atau dimasukkan ke salah satu pabrik gula gitu. Jadi menjual barang dan atau jasa
dampaknya terkoordinasi ini sering terjadi dalam industri yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu produknya yang homogen, penjualannya dalam volume kecil, serta kesamaan dalam biaya produksi barang atau jasa. Ya, dalam satu perusahaan aja antar unit yang sama-sama bahan bakunya tebu, produksinya menjadi gula misalnya seperti itu, sudah persaingannya seperti itu. Apalagi nanti kalau merger itu tidak terkendali, menciptakan perusahaan-perusahaan yang digabungkan besar sehingga penentu pasar diambil alih, ya, diambil alih oleh kekuatan-kekuatan raksasa yang sudah menguasai pasar dengan bersatunya beberapa. Nah, dampak ini mungkin di lapangan sudah terjadi, ya, terjadi. Mungkin kita kenal dengan istilah apa? 9 naga. Dia penentu harga sudah. Dia sebenarnya satu orang tetapi mempunyai perusahaan A, B, C, D. Wah, ikut lelang misalnya, pembelian suatu produk dari satu perusahaan. Dia menentukan, dia jadi pemenangnya satu-satunya karena perusahaan-perusahaan ini sebenarnya punya satu orang. Nah, dengan pengendalian merger ini, pemerintah penentu regulasi, ya, pelaksana bisa pembuat juga bisa pelaksana dari juga eksekutor dari suatu regulasi, menentukan regulasi dalam Perkom nomor 1 tahun 2009 ini tentunya didasarkan pada Undang-Undang tahun nomor 5 ya, nomor 5 tahun 99, tentunya juga diatur di Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang PT. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pengendalian merger sangat diperlukan untuk mengidentifikasi merger yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. Melalui apa? Melalui proses pranotifikasi dampak negatif terhadap persaingan dapat diidentifikasi sejak dini sehingga lebih mudah untuk dicegah. Makanya pencegahan dampak negatif suatu merger sesudah tindakan merger dilakukan dikhawatirkan tidak efektif serta menimbulkan biaya yang tinggi. Kalau sudah terjadi merger, wah, ini pengendaliannya sangat sulit. Makanya di Perkom nomor 1 tahun 2009 tentang pengendalian merger itu ada kaidah-kaidah yang membatasi kayak apa pengendalian itu. Mungkin itu dulu pembahasan kali ini. Kita lanjutkan nanti bagaimana tanggung jawab direksi, pengelola PT, bagaimana tanggung jawab komisaris dan pemegang saham kalau sudah terjadi penyatuan-penyatuan itu, apa dampak-dampak hukum, ya, bagi seorang pengelola perusahaan, ya. Tentunya tetap bahasannya tidak jauh-jauh dari hukum PT, ya. Kita membahas mungkin nanti membahas atau membuka tirai-tirai piercing corporate veil, ya, tirai-tirai dalam PT kita juga kupas. Tetaplah setia di channel ini, Aliansi Serikat Buruh Independen Indonesia. Pejuang pekerja, pekerja pejuang, pejuang buruh, buruh pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.